Jumpa lagi di Jaga 2 TV. Ya, kita sekarang review lagi laptop gaming yang harganya tergolong murah atau yang cenderung terjangkau untuk kategori laptop high performance atau laptop gaming ya. Ingat ya, murah bukan berarti kita pasti bisa beli. Murah itu tergantung pada posisinya dibandingkan pesaing lainnya. Ya, ini adalah Nitro V15, laptop gaming kelas mainstream terbaru dari Acer yang harganya tetap murah seperti Nitro lainnya. Nah, untuk harganya 10,9 juta itu yang pakai RTX 2050, 10,9 juta udah pakai RTX, 14,9 juta udah pakai RTX 4050. Nah, sekarang kita tes yang pakai RTX 4050. Jadi fitur gamingnya udah kekinian. Prosesornya juga udah pakai Intel Core generasi ke-13 dengan 8 core dalamnya. Bahkan RAM-nya udah langsung DDR5, SSD-nya udah PCIe Gen 4. Nggak sampai situ aja, laptop gaming murah yang satu ini ternyata juga sudah dilengkapi dengan konektor Thunderbolt 4. Ya, Nitro V15 ini sepertinya merupakan pelengkap dari lini laptop gaming kelas mainstream dari Acer ya. Jadi pilihan laptop gaming murah dari Acer sekarang tuh lebih beragam. Selain ada Nitro 5, ada juga Nitro 7. Nah, sekarang mari kita mulai aja langsung pembahasannya. Untuk spesifikasinya, prosesor yang dipakai di sini adalah Core i5 13420H. Pabrikasinya Intel 7, base powernya 45 watt. Dia punya 8 core dan 12 thread yang terdiri dari 4 performance core atau P-core dan 4 efficient core atau E-core. Intel Smart Cache-nya ada 12 MB. Untuk integrated graphics dia pakai Intel USD Graphics dengan 48 execution unit. Tentunya IGP ini udah support Quick Sync dan juga punya kemampuan akselerasi hardware untuk video AV1. Karena kan datang dari generasi 13 ya. Ini bukan UHD yang tua itu, bukan. Lalu untuk memori atau RAM bawaannya adalah 8 GB DDR5 5200 MHz single channel. Laptop ini tentunya menggunakan RAM SODIMM, jadi bisa di-upgrade kapasitasnya dan bisa dijadikan dual channel ya. Menurut Acer kapasitas RAM maksimalnya kalau di-upgrade adalah 32 GB. Nah, untuk storage dia pakai 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4x4. Laptop ini dilengkapi dengan slot M.2 kedua, jadi kapasitas storage-nya itu bisa ditambah tanpa ganti SSD bawaannya. Nah, untuk diskrete GPU dia pakai Nvidia GeForce RTX 4050 laptop GPU dengan 6 GB VRAM GDDR6. Untuk nilai TGP maksimalnya adalah 75 watt. Ini sesuai dengan standar dari Nvidia. Tentunya NVEncoder dan NVDecoder di diskrete GPU ini juga sudah support video AV1. Namanya juga RTX 4000 series ya. Jadi diskrete GPU ini tidak hanya mampu menjalankan video AV1 tapi juga bisa digunakan untuk mengedit dan mengekspor video dalam format AV1 dengan lancar. Tidak ketinggalan, diskrete GPU ini juga sudah mendukung fitur DLSS 3.5. Jadi udah kekinian banget. Lalu untuk wireless connectivity dia menggunakan modul Intel Wi-Fi AX203 yang support Wi-Fi 6 dan Bluetooth versi 5.2. Untuk baterai kapasitinya adalah 57 Wh. OS tentunya pakai Windows 11 atau Windows 11. Untuk body, form factor-nya adalah clamshell atau laptop klasik, materialnya adalah polikarbonat sesuai dengan harganya ya. Untuk warna Obsidian Black di sini. Untuk desain punggungnya itu baru ya, itu membuat penampilan Nitro V15 ini terasa fresh dan beda dibandingkan seri Nitro sebelumnya. Tidak ada lagi logo Acer di punggung layar, dan punggung layar ini dihiasi motif garis abu-abu biru muda dengan tema futuristik dan logo Nitro yang baru. Secara keseluruhan penampilan si Nitro V15 ini tetap keren tanpa perlu menunjukkan elemen-elemen dari gamingnya. Untuk ukurannya, dimensi panjangnya 36,3 cm, lebar 23,8 cm, dan ketebalan 2,69 cm. Dan bobotnya untuk laptop di 2,06 kg. Ini tergolong ringan ya untuk sebuah laptop gaming ya. Lalu untuk charger dia 385 gram. Ini adalah charger 135 watt. Jadi totalnya kalau di bawah-bawah itu masih ada di bawah 2,5 kg atau sekitar 2,45 kg. Nah, untuk display ini adalah ukurannya 15,6 inci. Resolusinya Full HD 1920x1080 pixel dengan aspek rasio 16:9. Refresh rate-nya 144 Hz. Untuk panel ini panel IPS, dan saat kami ukur dengan alat kami hasilnya adalah tingkat kecerahan maksimalnya di 241 nits saat ada dalam ruangan. Untuk gamut coverage-nya ada di 57,8% sRGB dan gamut volumenya di 59% sRGB. Layar ini emang masih kurang cocok ya kalau mau dipakai buat content creation yang kelas profesional yang butuh akurasi warna tinggi. Dan layar ini sepertinya lebih ditujukan untuk gamer yang tidak perlu akurasi warna yang tinggi di sini.
Akan tapi kalau dipakai untuk belajar atau untuk editing sederhana seharusnya tidak jadi masalah karena panel udah IPS, jadi ada konsistensi aja di situ. Apalagi ini juga masih bisa diatasi dengan belakangan mungkin kalau udah jago gitu ya, butuh konsistensi warna yang lebih bagus lagi, ya itu pakai layar tambahan aja ya, color gamutnya cari yang lebih bagus. Nah, permukaan layar ini juga sudah menggunakan lapisan non-glare, jadi lebih minim pantulan bayangan yang dapat mengganggu kenyamanan dari pemakaian. Untuk bingkainya udah dibuat tipis sisi kanan dan kirinya sehingga screen to body rasionya mencapai 82,64%. Menariknya, di sisi belakang bodi bagian keyboard ini akan ikut mengangkat saat layar dibuka. Hal ini membuat sirkulasi udara masuk dari bagian bawah laptop jadi lebih lancar nih, dan membuat aktivitas mengetik juga jadi lebih nyaman karena ngangkat dikit ya. Untuk kamera dan mikrofon, sayangnya kameranya ini masih 720p 30fps. Ini belum versi 1080p. Sementara untuk model mikrofonnya ada dua yang ditempatkan di sisi kanan dan kiri kamera. Untuk kemampuan kamera dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Ya, saat ini kecepatan kipas laptop ini lagi saya setting di kecepatan maksimum. Jadi gimana nih? Suara bisingnya masih masuk ke mikrofon atau tidak? Ya, saat ini kecepatan kipas laptop ini lagi saya setting di kecepatan maksimum. Jadi gimana nih? Suara bisingnya masih masuk ke mikrofon atau tidak? Ya, rekaman ini dibuat dengan menggunakan kamera dan mikrofon yang ada di laptop gaming Acer Nitro V15. Jadi gimana nih kualitasnya? Nah, kalau bicara audionya, laptop ini dilengkapi dengan dua buah speaker dengan arah keluaran suara ke alas laptop. Untuk pengaturan profil dan equalizer suaranya dapat dilakukan di software DTS:X Ultra. Laptop ini ternyata punya keluaran suara yang lumayan lantang ya. Kualitas suara juga tergolong oke untuk kelas harganya dan terdengar jernih di telinga kami. Walaupun untuk sektor bass, ya seperti biasa pada dasarnya semua laptop pasti bassnya terasa kurang. Untuk konektor, di sebelah kiri ada satu DC in, ada 1 gigabit Ethernet, 1 HDMI 2.1, 2 USB 3.2 Gen 1 5 Gbps, 1 Thunderbolt 4 di sini. Lalu untuk di sebelah kanan ada satu 3,5 mm audio combo jack, ada satu USB 3.2 Gen 1 5 Gbps dan ada satu Kensington lock slot. Nah, untuk keyboardnya dibandingkan dengan Nitro 5, penempatan tombol keyboard di laptop ini tampak lebih rapat ya. Tombol numpadnya pun mengalami sedikit modifikasi supaya lebih hemat tempat. Terlihat juga tombol panah atas dan panah bawah ini mengalami pengurangan ukuran menjadi setengah tombol lainnya. Untunglah untuk kenyamanan pakainya tetap mirip seperti keyboard seri Nitro lainnya. Uniknya, untuk lampu backlightnya ini menggunakan warna putih, jadi lebih low profile aja. Tingkat kecerahannya ada 2, dan ini dapat diubah dengan menekan tombol function plus F11. Untuk area touchpad, nah ini posisinya sejajar dengan tombol spacebar dan alt yang sebelah kanan. Walaupun tidak pas sejajar dengan tombol spacebar, tapi aktivitas mengetik masih terasa nyaman sih di laptop yang satu ini. Di sini kalau kita coba ya, kursor mouse tuh nggak bergerak walaupun area touchpad kesentuh telapak tangan kita. Sepertinya touchpad ini dilengkapi dengan fitur palm rejection. Nah, sekarang kita bahas cooling sistemnya. Sistem pendingin laptop ini dilengkapi dengan 3 buah heat pipe tembaga dan 2 buah kipas. Lucunya, penempatan kedua kipas ternyata tidak dipisah, melainkan saling bersebelahan, seperti di seri Nitro keluaran beberapa tahun yang lalu. Sementara untuk ventilasi pembuangan udaranya ada 2 titik, satu ke kanan dan satu ke belakang menuju permukaan layar. Tapi tenang, ini kan bukan layar OLED ya, jadi aman. Nah, sekarang kita masuk ke aspek performanya. Saat menggunakan charger, profil performa yang ada di sini adalah balance dan performance. Sementara kalau pakai baterai, kita bisa lihat ada pilihan profil performa balance dan eco. Tentunya disediakan juga pengaturan kecepatan kipas dengan pilihan auto, maksimum, dan custom. Pengguna bisa mengatur semuanya melalui software Nitro Sense. Nah, sekarang mari kita coba pakai Cinebench R15, kita looping 20 kali untuk tahu konsistensi performanya. Skor tertinggi yang bisa didapatkan di sini adalah 1772 poin di mode balance dan 1784 poin di mode performance. Sementara untuk skor yang bisa dipertahankan adalah 1550 sampai 1570 di mode balance dan 1680 sampai 1710 di mode performance. Untuk suhu kerja pakai Cinebench R15 kita looping 20 kali ini ya, di kecepatan kipas maksimum suhu rata-rata prosesor ada di kisaran 68 sampai 73 derajat Celcius dengan lompatan-lompatan sedikit ke 93 derajat Celcius di awal run pada saat menggunakan mode balance. Sementara kalau kita pakai mode performance, suhu prosesor rata-rata ada di 100 derajat Celcius, sesekali terjadi penurunan ke kisaran 90 derajat Celcius. Tapi tentunya ini hanya terjadi kalau ketemu software yang memang ya agak-agak primitif gini ya, yang hanya menghajar prosesornya saja. Software zaman sekarang kan biasanya itu menggunakan semua yang ada ya, mau itu akselerasi spesialnya, mau itu quicksync-nya, mau itu GPU yang terpasang, apa ini ada GPU kencang juga ya. Biasanya ini akan terbagi performanya. Nah, kalau Cinebench ini hanya menghajar prosesor aja dan ternyata memang dikasih izin. Jadi sebaiknya kalau kalian pakai software yang seperti ini ya, seperti Cinebench ini, kayaknya ada bagusnya kalian pakai mode balance aja
ya. Oke, sekarang mari kita lihat dengan Blender seperti apa. Ini kan aplikasi 3 dimensi yang berat banget dan kita pakai barbershop scene dengan CPU rendering single channel 8 GB. Ini semua selesai dalam waktu 39 menit. Aduh, lama banget ya. Kalau kita pakai dual channel selesai dalam waktu 38 menit. Masih kurang cepat, kita pakai GPU renderingnya dengan CUDA. Nah, single channel aja 8 GB langsung turun ke 4 menit 6 detik. Kalau dual channel 2 kali 8 GB langsung dia berubah jadi 3 menit 43 detik. Nah, suhu kerjanya pada saat melakukan GPU rendering pakai CUDA ini di mode performance, suhu prosesor dan disk GPU dapat dikendalikan di bawah 50 derajat Celcius walaupun suhu prosesornya sempat lompat sedikit ke 57 derajat Celcius. Nah, lihat ya, mana yang 100? Nggak nyampe kalau softwarenya modern ya. Kita lanjut ke Adobe Premiere Pro 2023. Videonya 4K 60 2 menit 7 detik. Dengan software only single channel itu 15 menit 7 detik selesai ekspornya. Lalu kalau pakai dual channel 2 kali 8 GB ya, itu selesai dalam waktu 8 menit 56 detik. Lebih kencang, tapi masih kurang kencang. Kalau kita pakai CUDA ya, ini masih 4K 60. Single channel 8 GB selesai dalam waktu 2 menit 26 detik. Dual channel 2 kali 8 GB selesai dalam waktu 2 menit 23 detik. Nah, ini baru kenceng. Kalau videonya Full HD 60 fps ya, dengan software only single channel selesai dalam waktu 2 menit 14 detik. Dual channel 1 menit 53 detik. Tapi kalau pakai CUDA, single channel 41 detik aja. Dual channel 39 detik aja. Nah, untuk suhu kerjanya pas melakukan 4K video exporting pakai CUDA, lagi-lagi suhu prosesor dan disk GPU dapat dikendalikan di bawah 50 derajat Celcius di mode performance dengan kipas di maksimum. Lagi-lagi, kalau software modern nggak ada masalah, hajar aja pakai mode performance, kenceng dia nih. Lanjut ke DaVinci Resolve 18. Ini software video editing yang profesional, tapi ini kita pakai yang versi gratisnya. Video 4K 60 2 menit 7 detik, single channel 8 GB selesai dalam waktu 4 menit 51 detik. Kalau dual channel 2 kali 8 GB selesai dalam waktu 4 menit 5 detik. Kalau Full HD 60 fps 2 menit 7 detik juga videonya ya. Single channel selesai dalam waktu 1 menit 21 detik. Sementara dual channel selesai dalam waktu 1 menit 8 detik. Nah, kencang ya. Nah, sementara itu suhu kerjanya beda dengan Blender dan Premiere. Software ini kan versi gratis, jadi nggak ada akselerasinya nih ya. Suhu prosesor itu beberapa kali bisa nyentuh suhu 100 derajat Celcius dan sekali-sekali bisa turun di bawah 100 derajat Celcius. Untungnya kalau kita pakai mode balance, suhu prosesor dapat dikendalikan di bawah 90 derajat Celcius, walaupun kadang-kadang masih ada lompatan ke 92 derajat Celcius. Ya, pilihannya adalah pindah ke mode balance atau ya untuk yang pakai DaVinci jangan pakai yang versi gratis. Karena kalau nggak pakai versi gratis kan nanti akselerasinya akan terbagi ke GPU-nya juga dengan lancar ya. Oke, kita lanjut ke discrete GPU test. Untuk Trimac Time Spy graphics core DirectX 12-nya di balance mode ada di 7.926 poin, sementara di performance mode ada di 8.286 poin. Jadi mode performance tuh 4,5% lebih kencang dibandingkan mode balance di sisi grafisnya. Nah, kita lihat sekarang untuk gaming. Untuk pengujian gaming kita langsung aja pakai konfigurasi dual channel ya, 2 kali 8 GB ya. Untuk Dota 2 1080p fastest render scale 100%, 50-60 fps di scene berat dengan banyak unit dan efek, dan 160-170 fps di scene yang ringan. Untuk Valorant 1080p low 270-330 fps. Untuk Forza Horizon 5 1080p Ultra DLSS Quality, frame generation kita off kan, dapat 80-120 fps. Lalu Shadow of the Tomb Raider 1080p highest ray tracing Ultra DLSS Quality kita dapat 70-100 fps. God of War 1080p high DLSS Quality kita dapat 70-85 fps. Hogwarts Legacy 1080p Ultra DLSS Quality ray tracing dan frame generation di off kita dapat 50-70 fps. Red Dead Redemption 2 1080p high DLSS quality kita dapat 80-95 fps. Cyberpunk 2077 1080p high DLSS quality ray tracing dan frame generation off kita dapat 70-90 fps. The Witcher 3 1080p ultra DLSS quality ray tracing dan frame generation off kita dapat 70-85 fps. Assassin's Creed Valhalla 1080p ultra high kita dapat 60-75 fps. Nah, main game yang satu ini selama setengah jam di mode performance dengan kipas di maksimum, suhu prosesor dapat dikendalikan di bawah 60 derajat Celcius. Sementara discrete GPU-nya di kisaran 60-62 derajat Celcius. Jadi kelihatan ya,
aman di sini, aman banget. Lalu untuk suhu permukaan body setengah jam main Assassin's Creed Valhalla, kita lihat bahwa untuk area keyboard suhunya juga dapat dijaga di bawah 35 derajat Celcius, termasuk untuk tombol WASD-nya. Sementara untuk area sebelah atas keyboard suhunya mencapai 40 derajat Celcius. Kalau suhu bingkai dan permukaan layar yang terkena hembusan udara panas itu mencapai sekitar 44 derajat Celcius. Tentunya kalau di Palm Rest ini aman, di bawah 35 derajat Celcius. Nah, sekarang kita lanjut ke storage testnya. Dengan Crystal Disma kita dapatkan bahwa kecepatan bacanya ada di 4441 megabyte per second dan kecepatan tulisnya ada di 4542 megabyte per second. Kecepatan tulisnya ternyata sedikit lebih cepat daripada kecepatan bacanya. Unik ini ya. Nah, untuk 1080p local video playback, baterai baru habis setelah 7 jam 40 menit. Ini hasil yang lumayan oke untuk spek laptopnya dan melihat dari harganya. Nah, untuk charging gimana? 30 menit pertama terisi 53%, sementara dari kosong sampai penuh, wow, ternyata hanya butuh waktu 1 jam 22 menit. Ini sih nggak sampai 1,5 jam ya, luar biasa cepat. Jadi kayaknya nggak ada masalah deh. Tadi baterainya sekitar 8 jam doang atau 8 jam kurang. Karena ngecasnya kenceng banget di sini. Di sini bahkan nggak perlu pakai fitur semacam fast charging ya. Ini standarnya aja normalnya begini. Nah oke, untuk harga dia sudah dibahas dari tadi, itu harga di 14.999.000 untuk versi yang ini. Dan ada juga yang versi pakai RTX 2050 yang harganya di 10.999.000. Untuk bonus pembelian ada Microsoft Office Home and Student 2021 dan tentunya ada Windows 11. Untuk garansinya 3 tahun dan ini sudah mencakup 3 tahun services, 2 tahun spare parts, dan 1 tahun Acer Priority Care. Dengan Acer Priority Care, ini pengguna mendapatkan perlindungan untuk kerusakan akibat kelalaian pengguna. Ditanggung 100% di tahun pertama pembelian. Selain itu, pengguna juga bisa mendapatkan prioritas antrian saat mengunjungi Acer Service Center. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Pertama, RAM bawaannya masih single channel, jadi kita sangat menyarankan nambah 8 GB ekstra. Minimum nambah 8 GB ekstra. Kemudian, yang berikutnya, suhu prosesor agak tinggi di mode performance walaupun kecepatan kipasnya udah dipentokin ya. Ya, untungnya ini sangat bergantung software atau aplikasi yang kita gunakan. Jadi sebaiknya kalau kalian memang sudah ada software yang biasa dipakai dan itu berat, dites dulu bagaimana. Apakah cocok pakai mode performance atau kita harus pindah ke mode balance. Biasanya sih kalau software yang canggih-canggih nggak ada masalah pakai mode performance dan tetap kencang aja. Nah, dari sisi menariknya di sini, penampilan terasa fresh ya, beda dibandingkan seri Nitro sebelumnya. Jadi bukan cuma sekedar ganti nama aja dari seri yang sebelumnya ya. Ini tampilannya juga beda. Bodinya tergolong ringan nih untuk ukuran laptop gaming ya. Lalu dia menggunakan Intel Core generasi ke-13, prosesor yang kekinian banget, punya performa kekinian dan kencang untuk kelas harganya. Lalu dia dipadukan dengan RTX 4050 dan layar Full HD juga di sini ya untuk unit yang kami tes. Jadi frame rate di game tetap tinggi walaupun setting grafisnya rata kanan. Dipakai buat rendering atau ekspor video lancar, gak ada masalah. RAM juga langsung DDR5 dan masih bisa di-upgrade. Bisa pakai 2 keping SSD M.2 dan layarnya udah IPS 144Hz, siap untuk gaming kompetitif. Chargingnya kenceng. Wah ini sih gila, nggak sampai 1,5 jam nih chargingnya ya. Lalu backlit keyboard bawaannya itu putih, jadi kelihatan low profile aja, keren gitu. Konektor juga melimpah, bahkan sampai ada Thunderbolt 4, ada Wi-Fi 6, ada Bluetooth versi 5.2 juga, dan ada garansi karena kelalaian pengguna 1 tahun pertama ya. Jadi Acer Nitro V15 ini cocoknya buat siapa sih? Nah yang satu ini cocok banget buat mereka yang lagi nyari laptop gaming atau laptop high performance di bawah 15 juta yang prosesor dan disk GPU-nya udah kekinian banget. Buat gaming AAA, wah lancar, apalagi yang pakai RTX 4050 lancar banget ini. Buat gaming kompetitif, terbanglah performanya. Buat editing video 4K 60 pun nggak ada masalah. Mau ngerender 3D nggak ada masalah, kenceng juga di sini yang pakai RTX 4050 ya. Lalu untuk programming, ya bisa sih, asal sesuai dengan kebutuhan kalian, ini lancar banget ya. Buat artificial intelligence bisa aja kalau software emang kompatibel dengan hardware di laptop yang satu ini. Ya, pada akhirnya Acer Nitro V15 ini adalah pendatang baru yang menarik untuk kategori laptop gaming murah keluaran tahun 2023. Atau mungkin laptop high performance murah keluaran tahun 2023. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.